قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita segala nikmat yang telah kita rasakan, dan sungguh kita tidak akan pernah bisa terlepas dari karunia Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap mata. Tidak pernah kita bisa merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hina, yang tidak bisa memiliki daya dan kemampuan kecuali dengan daya dan kekuatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa takabur. Jangan kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan, padahal jelas-jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan kita tidak mampu berbuat apa-apa kecuali dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada kesempatan kali ini, ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum, insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang mukaffiratud dzunub, yaitu penghapus dosa, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah sampaikan beberapa hal yang merupakan amal-amal saleh yang dapat menghapuskan dosa, Pada pertemuan yang lalu diantaranya kita sampaikan yang merupakan amal soleh adalah membaca surat Al-Mulk. Yang mana ini adalah juga merupakan bentuk keutamaan yang ada, yang Allah berikan kepada surat Al-Mulk tersebut. Kemudian ucapan seseorang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, di mana disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya ucapan tersebut akan mendatangkan berbagai macam keutamaan. Di antaranya adalah dapat menghapus dosa-dosanya. Kemudian selanjutnya pula pada pertemuan yang lalu kita sampaikan tentang keutamaan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallahi wa bihamdihi, di mana kalimat ini, kalimat yang ringan ini akan dapat menghapuskan dosa-dosa walaupun dosa-dosa yang dimilikinya adalah sepenuh buih
ya sebanyak buih di lautan. Kemudian selanjutnya pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali tentang mukaffiratul dzunub ini, yaitu adalah ya ucapan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Di mana min mukaffiratul dzunub qaulul muslim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahwasanya termasuk kafarah, penghapus dosa, ya, adalah ucapan seorang muslim subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wala ilaha illallah, dan tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Wallahu akbar, dan Allah maha besar. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, bahwasanya ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya dan juga Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ya mengatakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha astafa minal kalami arba'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih dari kalimat-kalimat ini 4 kalimat. Ya, memilih dari kalimat-kalimat ini 4 kalimat. Apa itu? Yaitu subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kalimat ini yang Allah pilih. Ya. Kataballahu lahu 'ashrina hasanah. Atau faman qala subhanallahi kataballahu lahu 20 hasanah. Ya. Bahwasanya barang siapa yang mengucapkan subhanallah, kalimat yang pertama, barang siapa yang mengucapkan kalimat subhanallah, kataballahu lahu 20 hasanah, maka Allah akan mencatat baginya 20 kebaikan. Ya, ini adalah merupakan kebaikan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hanya mengucapkan apa? Mengucapkan kalimat subhanallah saja. Maka akan dicatat baginya 20 kebaikan. Ditambah lagi, ya, au hutta anhu 20 sayyi'ah, atau akan diangkat, akan dihapus darinya 20 kesalahan, 20 dosa. Faman qala Allahu akbar, dan selanjutnya kalimat yang kedua, barang siapa yang mengucapkan kalimat Allahu akbar, ya, famislu dzalik, maka sama seperti sebelumnya, yaitu apa? Dia akan diberikan pahala 10 kebaikan, dicatat baginya 10 kebaikan, atau dia akan dihapus 10 kesalahannya. Faman qala la ilaha illallah famislu dzalik, barang siapa yang mengucapkan kalimat yang ketiga, yaitu la ilaha illallah, kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia juga akan mendapatkan yang semisalnya, yaitu apa? Dia akan dicatat baginya 20 kebaikan, atau diangkat darinya, atau dihapus darinya 20 kesalahan. Faman qala alhamdulillahi rabbil alamin, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb alam semesta, ya, min kibali nafsihi, dari dirinya sendiri, maka apa? Kutibat lahu 30 hasanah wa hutta anhu 30 sayyi'ah. Ya. Ini bagi orang yang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin dari dirinya sendiri, maka apa? Kutibat lahu 30 hasanah, bukan 20 lagi. 30 hasanah. Ditambah lagi wa hutta anhu 30 sayyi'ah. Ya. Maka akan dicatat baginya 30 kebaikan dan akan dihapus darinya 30 kesalahan. Ini faidah di antara keutamaan seseorang mengucapkan 4 kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
yaitu apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini adalah 4 kalimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Ya, memiliki keutamaan yang sangat besar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Di dalam lafaz yang lain, ya, dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau meriwayatkan dengan lafaz la an aqula subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, yaitu 4 kalimat tadi. Ya, la an aqula subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, bahwa aku mengucapkan 4 kalimat tersebut, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams, adalah lebih baik, lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada terbitnya matahari. Ya, lebih aku sukai daripada terbitnya matahari. Maksudnya lebih aku sukai untuk mengucapkan 4 kalimat tersebut daripada besok saya masih dalam keadaan bisa melihat matahari, bisa menikmati terbitnya matahari. Ini. Nah, ini adalah yang disebutkan dalam hadis Imam Muslim di dalam sahihnya, ya, dalam kitab sahihnya, di dalam kitab sahih Muslim. Kemudian selanjutnya, ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang termasuk mukaffiratud dzunub adalah qaulu la ilaha illallah. Ini pengkhususan. Kalau tadi 4 kalimat yang di dalamnya juga ada kalimat la ilaha illallah, kan, tapi ini ada dalam hadis yang lain penyebutannya tentang kalimat la ilaha illallah. Min mukaffiratud dzunub qaulu la ilaha illallah. Barang siapa termasuk mukaffiratud dzunub, penghapus dosa-dosa, adalah apa? Ucapan la ilaha illallah. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi rajulun yaqulu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah illa kuffirat anhu dunubuhu walau kanat akthar min zabadil bahr. Ya, hadis ini adalah juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan juga Imam Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma 'alal ardi rajulun, tidak ada seorang laki-laki yang di atas bumi ini, yaqulu, yang dia mengucapkan, ya, seorang laki-laki yang berada di atas muka bumi ini yang dia mengucapkan la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, ya, subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah, 5 kalimat, ya, la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah illa kufirat anhu dunubuhu. Ya, tidaklah seseorang di atas muka bumi ini yang mengucapkan 5 kalimat tersebut, yaitu la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah, niscaya, ya, kecuali akan dicatat baginya atau dihapus darinya dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya lebih banyak dari buih di lautan. Lebih banyak dari buih di lautan. Ya, ini adalah merupakan karunia Allah kepada mereka-mereka yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah di antara lafaz-lafaz thayyibah, lafaz-lafaz zikir yang hendaknya senantiasa diucapkan oleh seorang muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya lisanmu, ya, tetap dalam keadaan basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran, wadhkurullaha dzikran katsiran. Dan berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Nah, di antara lafaz-lafaz zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah
5 kalimat tersebut, yaitu ucapan la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Dan di sana ada keutamaan yang lainnya, yaitu apa? Akan dihapuskannya dosa-dosanya walaupun lebih banyak dari buih di lautan. Kemudian ahibati fillah akramani wa akramakumullah, selanjutnya tentang mukaffiratud dzunub adalah birrul walidain wal khalah. Birrul walidain awil khalah. Ya, seseorang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan juga apa? Khalah, dan juga bibinya. Artinya khalah di sini adalah bibi atau saudara ibu. Ya, saudari-saudari ibu, saudara-saudari perempuan ibu. Itu yang disebut khalah. Kalau saudari-saudari dari bapak itu disebut ammah. Ya, ammah. Jadi itu kalau dari saudara-saudara, saudari-saudari dari pihak bapak. Akan tapi kalau dari pihak ibu adalah apa? Khalah. Maka barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, atau jika tidak ada kedua orang tuanya, kepada mereka, yaitu para bibi-bibinya dari jalur ibu, ya, saudari-saudari dari jalur ibu, maka apa? Maka dia akan mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan diampuni dosanya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang laki-laki. Ya, beliau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun. Seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, adnabtu dzamban kabira, fahal li taubah? Ada seorang laki-laki yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan sesuatu kepada beliau tentang apa yang dia lakukan. Dan ini di antara bentuk bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah SAW rasa takut mereka ketika mereka berbuat dosa, sehingga mereka berusaha untuk menghapuskan dosa yang pernah dilakukannya. Sehingga mereka bersegera bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana cara menghapuskan dosa yang pernah saya lakukan ini. Nah, laki-laki ini datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kepada beliau tentang apa yang dia lakukan, dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, adnabtu dzamban kabiran, saya telah melakukan dosa besar. Ya, saya telah melakukan dosa yang besar. Fa hal li taubah, apakah saya ya ada kesempatan untuk bertaubat? Ada kesempatan untuk bertaubat. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya, alaka walidan, apakah engkau mempunyai dua orang tua? Maksudnya apakah kedua orang tuanya masih hidup, begitu? Ya, maka dia mengatakan la. Qala la. Ya, laki-laki tadi mengatakan tidak, karena kedua orang tuanya barangkali sudah meninggal. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, falaka khala, apakah engkau memiliki bibi, maksudnya bibi yang dari jalur pihak ibu? Ya, qala na'am, maka laki-laki tersebut mengatakan iya. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, fabirraha idzan, maka engkau berbuat baik kepadanya. Artinya kepada bibi dari jalur ibunya, artinya saudari-saudari ibunya. Entah itu adalah kakak dari ibunya atau adik perempuan ibunya, yang jelas itu adalah saudari-saudari dari jalur ibunya. Maka ini ketika masih ada di antara mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fabirraha idzan, maka engkau berbuat baik kepadanya. Ya, engkau berbuat baik kepadanya kalau begitu. Karena apa? Karena merekalah yang mewakili atau yang menjadi wakil bagi kedua orang tua, bagi ibunya, karena disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya hak ibu didahulukan daripada hak bapak. Hak dalam berbuat baik kepada mereka didahulukan, ya, karena Rasulullah SAW mendahulukannya sampai 3 kali. Ya, ummuka, thumma abuka.
ibumu baru bapakmu. Ini menunjukkan ibu didahulukan, hak ibu didahulukan daripada hak bapak. Nah, demikian pula seseorang yang ketika tidak memiliki atau sudah meninggal orang tuanya, ya, ketika dia memiliki dosa, sehingga dosanya akan terhapuskan, yaitu dengan cara berbuat baik kepada bibi dari jalur ibunya. Nah, ini adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang dimana Imam Al-Mundhiri juga menyebutkannya di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Sehingga dari sini dapat kita ambil faidah bahwa seseorang yang berbuat baik, di samping dia merupakan kewajibannya, artinya berbuat baik kepada kedua orang tua adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ya, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Allah telah mewajibkan, ya, telah mewajibkan, wa qada rabbuka alla, itu telah mewajibkan apa? Alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak menyembah kecuali kepadanya, kecuali kepada Allah. Ini nafyus syirik, itu agar dia tidak menyembah kepada selain Allah, tapi hanya menyembah kepada siapa? Hanya menyembah kepada Allah semata. Dan ini adalah makna la ilaha illallah. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya ia berbuat baik. Wajib bagi anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka bagi siapa yang ingin dosanya dihapus, di antaranya adalah dengan melakukan apa? Melakukan birrul walidain. Ketika kedua orang tuanya sudah tidak ada, maka gantinya adalah al-khalah, yaitu saudari-saudari jalur ibu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian selanjutnya, ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah, di antara mukaffiratud dzunub adalah fadlu man dhahaba basaruh. Keutamaan orang yang hilang penglihatannya. Orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dihilangkan penglihatannya. Karena apa? Karena merupakan ujian bagi Allah Subhanahu wa taala bagi manusia di dunia ini. Ibtila'ullahu abdahu fid dunya, bahwasanya ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya di dunia ini, laisa min sukhtihi alaih, bukanlah itu adalah merupakan kemurkaan Allah kepadanya, akan tapi apa? Ini akan tapi kepada hambanya yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bal imma lidaf'i makruh, bisa jadi ujian yang diberikan oleh Allah kepada hambanya tersebut adalah imma lidaf'i makruh, ya, bisa jadi adalah dalam rangka agar dia dicegah dari sesuatu yang tidak disukai. Ya, tentunya dari sisi yang lain. Au kafaratu dzunub, atau sebagai penebus dosa. Jadi ujian Allah imma berupa sakit, atau mungkin kecelakaan, atau meninggalnya salah satu anggota keluarga, atau hilangnya harta, dan seterusnya dari musibah-musibah yang menimpa atau yang ditimpakan oleh Allah kepada seseorang adalah imma lidaf'i makruh, imma apa? Akan dihindarkan dia dari bahaya atau sesuatu yang dia tidak sukai, atau sebagai kafaratud dzunub, sebagai penghapus dosa, atau liraf'i manzilati, atau akan, ya, mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah wa min dzalika idza dhahaba basarul mu'min, apabila, ya, penglihatan seorang mukmin dihilangkan, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan tidak mampu melihat dalam keadaan buta. Ini adalah ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Tidak lain tadi, imma untuk, ya, menghindari sesuatu yang tidak disukai. Barangkali kalau dia dapat melihat, maka dia akan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan. Maka ini adalah daf'u makruh, yaitu menghilangkan sesuatu yang tidak disukai baginya. Demikian pula apa? Kafaratud dzunub. Barangkali dia memiliki dosa-dosa sehingga apa? Sehingga Allah uji dengan
hilangkan penglihatannya sehingga dapat menghilangkan dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya, atau diangkat derajatnya. Barangkali dia dengan diuji tersebut, ya, maka akan diangkat derajatnya. Akan tapi tentunya dengan kesabaran. Dengan kesabaran. Ketika seorang diuji lalu sabar, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan apa yang Allah janjikan. Akan tapi bagi siapa yang murka, bagi siapa yang tidak ridho, bagi siapa yang tidak ikhlas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah, maka tentunya dia justru akan mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ketika menyebutkan masalah terkait dengan sikap orang-orang, sikap manusia di dalam menerima musibah, sikap manusia ketika dalam menerima musibah Allah yang diberikan kepadanya, ada 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang murka ketika diberikan musibah kepadanya. Diberikan musibah imma dengan rasa sakit, dengan dihilangkan pandangannya, atau dengan hal-hal yang lain yang berupa musibah, maka dia murka. Dia mencela, menghina dengan mengatakan Allah tidak adil, yang lain diberikan kesehatan, nikmat dan seterusnya, saya diberikan ini dan itu, maka ini adalah ucapan-ucapan yang akan mengakibatkan dia menjadi kufur. Ini adalah tidak dibolehkan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah orang yang sabar di dalam menerima musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah wajib hukumnya. Ini adalah wajib karena kesabaran akan mendatangkan beberapa karunia yang lain, yaitu keutamaan, diangkat derajatnya, dihapuskan dosa dan seterusnya. Sabar, walaupun mungkin dalam hatinya yang dimaksud sabar adalah dia sabar menahan, karena sabar bil makna al-hasb, al-habs. Sabar itu adalah maksudnya al-habs, itu menahan diri dari ucapan-ucapan yang dilarang, seperti mencela, menghardik, kemudian mengata-ngatai Allah Subhanahu wa taala, ta'ala an dzalik. Kemudian dia menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, seperti memukul-mukul kepala, memukul-mukul pipi, merobek-robek baju, menjabak-jabak rambut, teriak-teriak yang menjadi-jadi. Maka ini adalah perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak sabar. Karena sabar adalah menahan diri dari ucapan-ucapan yang dilarang dan menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Walaupun mungkin dalam hatinya agak sedih dan seterusnya. Walau terkena musibah atau menghadapi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi hal itu ketika dia menahan diri dari ucapan-ucapan yang dilarang, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang, maka dia termasuk orang yang dikatakan sabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan itu dia mendapatkan karunia ataupun keutamaan, yaitu apa? Imma akan diangkat derajatnya, atau dihapus dosanya, atau akan ditambah pahalanya kepadanya. Kemudian yang ketiga, di antara orang yang menyikapi terkait dengan musibah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ridho. Orang yang ridho. Orang yang ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya berupa musibah. Ridho. Dia menerima apa adanya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja baginya, apakah dia dalam keadaan diberikan musibah atau tidak diberikan musibah, sama saja. Karena dia meyakini ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang diberikan kepadanya. Maka dia ridho. Maka orang yang seperti ini adalah kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang bersabar. Kedudukannya lebih tinggi daripada orang yang bersabar. Kemudian yang terakhir adalah tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah. Nah, orang yang bersyukur ketika mendapatkan musibah ini, maka dia adalah orang yang ketika mendapatkan musibah dia
justru bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat di sana masih banyak sekali orang-orang yang memiliki musibah atau mendapatkan musibah lebih dari saya. Dan dia menilai bahwasanya musibah ini adalah musibah yang sifatnya di dunia. Bahwa yang lebih besar, yang lebih berat adalah musibah di akhirat, yaitu dimasukkan ke dalam neraka, naudzubillah min dzalik. Maka dia memandang dari itu bahwasanya musibah di dunia hanya ringan sifatnya, hanya sementara sifatnya, di mana ini ya akan mendatangkan pahala, akan menjadikan dia diampuni dosanya dan seterusnya, sehingga dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan musibah. Maka ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang paling tinggi. Nah, kemudian kita lihat hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang ya apa yang akan didapatkan bagi orang-orang yang bersabar di atas karena musibah yang diterimanya. Di antaranya adalah ketika dia mendapatkan musibah dengan dihilangkan pandangannya, dengan dibutakannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, ini adalah di antara hadis qudsi, karena hadis qudsi lafadznya adalah hadis qudsi itu lafadznya itu periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Periwayatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, periwayatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza ubtulitu 'abdi au idza ibtalaitu 'abdi," jika aku menguji hambaku, memberikan ibtila kepada hambaku, bihabibataihi, dengan dua kekasihnya, dua kesayangannya, dua yang dia cintai, fasabara, lalu dia bersabar. Syaratnya ini adalah bersabar, karena ini adalah yang wajib baginya. Adapun tingkatan yang selanjutnya, ridho kemudian syukur, adalah di bawah itu, artinya di atas kesabaran tingkatannya, dan itu sifatnya sunnah, bukan wajib. Dan yang wajib adalah apa? Sabar. Maka apa? Awwadtuhu anhuma al-jannah. Maksudnya habibataihi ini adalah ainaihi. Habibataihi dalam hadis, kekasihnya atau dua yang dia cintai adalah kedua matanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis tersebut, ya, bahwasanya bagi siapa yang diberikan ibtila, diberikan ujian, ya, dengan dihilangkan pandangannya, dengan diambil kembali pandangannya Allah Subhanahu wa taala, lalu dia bersabar, maka apa? Maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti, yaitu surga. Ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganti, yaitu surga. Maka kita juga bisa mengambil faidah dari hadis ini bahwasanya apa-apa saja yang terjadi pada seorang hamba, ya, baik itu yang dia sukai ataupun yang tidak dia sukai, ya, yang terjadi pada hamba, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambilnya, ya, lalu dia bersabar dari musibah tersebut, bersabar dari apa yang dia cintai kemudian dihilangkan atau diambil kembali Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Maka Allah akan ganti yang lebih baik, imma di dunia secara langsung atau nanti di akhirat, di akhirat. Maka seseorang yang meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesuatu yang dilarang, yang sebelumnya dia cintai, dia sukai, akan tapi dilarang, maka apa? Maka Allah akan menggantikannya yang lebih baik lagi, imma di dunia ataupun di surga. Kemudian dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya yang hadis ini adalah di marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau bersabda atau beliau mengatakan, beliau bersabda, yaqulullah man adhabtu habibataihi fasabar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis ini, barang siapa yang aku hilangkan kedua matanya, ya, lalu dia bersabar, wahtasab, lalu dia mengharapkan pahala,
lam arda lahu bisawabin dunal jannah. Saya tidak ridho, ya, saya tidak ridho baginya pahala di bawah surga. Artinya apa? Tidak ridho kalau hanya diberikan selain surga. Jadi ridhonya adalah dengan diberikan kepada orang tersebut, yaitu pahala surga. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh yang pertama dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan yang kedua ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian ikhwatal iman akramani wa akramakumullah, yang selanjutnya adalah di antara perkara yang dapat menghapuskan dosa adalah orang yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang terbunuh di jalan Allah, maka dosa-dosanya akan terhapuskan. Ini adalah merupakan keutamaan yang sangat besar yang diberikan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang mujahid. Yaitu apa? Takfiru khotoyahu kulliha. Di mana Allah akan menghapuskan dosa-dosanya seluruhnya. Illa huquqal adamiyyin, kecuali hak-hak yang berhubungan dengan manusia, dengan anak Adam. Ya, jadi seluruh dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan dihapuskan. Akan tapi dosa-dosa ketika dia berbuat zalim kepada manusia, ketika dia mengambil harta manusia dengan cara zalim, dengan cara batil, maka hal-hal yang hubungannya dengan manusia, maka itu dikecualikan dalam masalah ini. Karena tobatnya seorang dengan hak-hak manusia, maka dia harus meminta maaf kepadanya. Wa innama, atau meminta dihalalkan darinya. Wa innama yakunu takfiruha, ya. Adapun wujud daripada penghapusan dosa kepada orang tersebut adalah orang yang apa? Orang yang an yuktal sabiran muhtasiban muqbilan ghairu mudbir. Yaktul atau orang yang apa? Orang yang terbunuh, an yuktal, orang yang terbunuh dalam keadaan sabar, dalam keadaan mencari pahala, mengharapkan pahala dari Allah, kemudian dia muqbilan, ya, dia terus maju untuk memerangi musuh, ghairu mudbir, dan bukan orang yang lari dari medan perang. Kama warada dzalika fil ahadits salatiyah, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis berikut. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Abi Qatadah radhiyallahu anhu an Abi Qatadah. Dari Abdullah anak Abi Qatadah, dari bapaknya yaitu Abu Qatadah, annahu sami'ahu yuhaddisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau memperdengarkan kepadanya, ya, apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim fadzakara lahum annal jihad, ya, di mana beliau berdiri di antara mereka, artinya di antara sahabat-sahabatnya, fadzakara lahum annal jihad fi sabilillah wal iman billah afdalul a'mal. Beliau menyebutkan dalam pembicaraan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bahwa jihad fi sabilillah, kemudian iman kepada Allah adalah merupakan amalan yang paling afdalul a'mal, amalan yang paling afdal. Faqama rajul, maka seseorang berdiri, faqal, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khotoya. Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika saya terbunuh di jalan Allah? Apakah kesalahan-kesalahanku akan diampuni? Kesalahan-kesalahanku akan dihapuskan? Faqala lahu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, na'am, iya, in kutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghaira mudbir. Ya, ghaira mudbir. Rasulullah SAW menjawab kepada orang tersebut, iya, jika engkau terbunuh di jalan Allah dan engkau sabar, engkau mengharapkan pahala, engkau mukbil, terus menyerang, terus maju menyerang, dan tidak menuju belakang, tidak mundur. Summa qala, ya Rasulullah, kaifa qult?
Ya, wahai Rasulullah, orang tadi bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang kau ucapkan? Begitu. Kaifa qulta, apa yang kau ucapkan? Qala, maka Rasulullah SAW mengulanginya. Ya, ara'aita in qultu fi sabilillah. Ya, kemudian saya ulangi. Tsumma qala, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kaifa qulta? Ya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana yang kau ucapkan? Qala, ya, ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khataaya. Ya, lalu dia mengucapkan, apakah pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah saya akan diampuni dosa-dosanya? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir illa ad-dain fa inna Jibril alaihi salam qala li dzalik. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, di dalam sahihnya. Maka orang tadi mengulangi pertanyaannya lagi untuk menekankan kembali jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau apa pendapatmu jika saya terbunuh di jalan Allah, apakah dosa-dosaku akan terhapus? Maka Rasulullah SAW menjawabnya kembali, iya. Engkau apabila engkau dalam keadaan sabar, engkau dalam keadaan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari jihadmu tersebut, engkau menyerang artinya mukbil, terus maju dan tidak mundur, ya, illa dain. Rasulullah SAW mengecualikan, yaitu dengan hutang. Kecuali hutang. Artinya apa? Hutang ketika engkau dalam keadaan sudah meninggal belum kamu bayar, maka ini tidak terhapuskan, tidak terhapus dosanya, karena engkau masih ada tanggungan sesama manusia. Fa inna Jibril alaihissalam qala li dzalik, karena malaikat Jibril telah mengabarkan kepadaku tentang hal tersebut. Ini ikhwatul iman, akramani wa akramakumullah. Ya, di antara keutamaan seseorang yang berjihad fisabilillah, maka dia akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya kecuali hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah ad-dain, yaitu hutang. Maka ikhwatul iman, azanillahu wa iyyakum, ya, hendaknya kita berhati-hati dalam masalah ini yang terkait dengan masalah hubungannya dengan manusia. Terkait dengan masalah hubungannya dengan manusia, di antaranya adalah hutang. Segera kalau kita mampu untuk ditunaikan, dibayar hutang kita kepada mereka. Jangan sampai kita tidak ada niat, jangan sampai kita tidak ada keinginan, berusaha sekuat tenaga untuk mengembalikan hutang-hutang kepada mereka. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatal iman, akramani wa akramakumullah, adalah apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain, akan diampuni dosa-dosa bagi orang yang mati syahid, bagi orang yang mati syahid dari jihad fisabilillah, kullu dhanbin illa ad-dain, seluruh dosa kecuali apa? Kecuali hutang, ya, kecuali hutang. Demikian pula di dalam riwayat yang lain, ini adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qatlu fi sabilillah yukaffiru kulla syai'in illa ad-dain. Ahibati fillah, akramani wa akramakumullah. Selanjutnya adalah yang termasuk mukaffiratud dzunub. Yang termasuk mukaffiratud dzunub adalah as-salatu 'alal mayyit. As-salatu 'alal mayyit, yaitu menyolati jenazah. Ya, menyolati jenazah. Terdapat banyak hadis yang menunjukkan tentang keutamaan dan di mana Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk menyolati jenazah, mengikuti jenazah sampai dikuburkan. Bahkan itu adalah merupakan fardu kifayah. Bahkan, ya, mulai dari memandikan, kemudian mengkafani, kemudian menyolati, kemudian menguburkan. Ini adalah apa? Ini adalah termasuk fardu kifayah. Ya, termasuk fardu kifayah. Kemudian disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
Ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban." Barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim yang dia dalam keadaan iman, artinya betul-betul iman bahwasanya Allah akan memberikan ganjaran dan itu adalah merupakan kewajibannya. Wahtisaban, maksudnya kewajiban yang sifatnya wajib kifayah. Wahtisaban, kemudian dia mengharapkan pahala dari Allah. Wa kana ma'hu hatta yusalli 'alaiha, kemudian dia bersamanya sampai dia menyolatinya. Wa yafrugu min dafniha, kemudian dia juga selesai dari menguburkannya, artinya mengikuti jenazah tersebut sampai jenazah tersebut dikuburkan. Fa innahu yarji minal ajri bi qirataini kullu qiratin mislu Uhud. Ya, dia kembali dengan membawa pahala dengan apa? Pahala 2 qirat. Di mana setiap satu qiratnya adalah seperti sebesar gunung Uhud. Seperti sebesar gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, kemudian barang siapa yang hanya salat saja, artinya menyolati jenazah saja, thumma raja'a qabla an tudfan, ya, kemudian dia kembali, artinya pulang ke rumahnya sebelum jenazah tersebut dikuburkan, artinya dia kembali ke rumahnya setelah menyolatinya dan tidak mengikuti ke kuburan untuk menyaksikan dikuburkannya jenazah tersebut, maka dia apa? Fa innahu yarji'u biqirat, maka dia pulang dengan membawa 1 qirat, pahala 1 qirat. Di mana tadi dikabarkan bahwasanya pahala 1 qirat itu seperti apa? Besarnya gunung Uhud. Seperti besarnya gunung Uhud. Dan al-qirat adalah ukuran, ya, ukuran pahala. Ukuran pahala itu qirat. Di mana ini adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah qirat tersebut dikabarkan dalam hadis sebelumnya tadi bahwasanya mislu Uhud. Besarnya adalah 1 qirat itu seperti besarnya gunung Uhud. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah, ya, hatta yusalli 'alaiha." Maksudnya di sini adalah jenazah muslim. Ya, maksudnya di sini adalah jenazah muslim. Yang lalu kemudian dia apa? Kemudian dia salat, artinya salat jenazah, menyolatinya, falahu qirat, maka baginya pahala 1 qirat. Wa man syahida hatta tudfan, lalu barang siapa yang menyaksikan sampai jenazah tersebut dikuburkan, falahu qiratan, maka baginya 2 qirat, pahala 2 qirat. Qila wa mal qiratan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, apa itu yang dimaksud dengan 2 qirat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mislu al-jabalaini al-azimain, yaitu seperti 2 gunung yang sangat besar, 2 gunung yang besar. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Imam Bukhari dan juga Muslim. Kemudian hadis yang lain, ikhwatal iman, yang menunjukkan tentang keutamaan orang yang menyolati jenazah adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Man shalla ala janazatin wa lam yattabi'ha falahu qirat." Barang siapa yang menyolati jenazah lalu dia tidak mengikutinya sampai apa? Sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Fa in tabi'aha falahu qiratan. Jika dia mengikutinya sampai di kuburan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Qila wa mal qiratan. Kemudian ditanya, apa itu yang dimaksud dengan 2 qirat? Maka Rasulullah SAW mengatakan, asgharuhuma mislu Uhud. Yang paling kecil adalah seperti apa? Seperti gunung Uhud. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, bahwasanya Syekhul Islam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, ya, tentang menta'liq, memberikan, ya, ta'liq kepada hadis tersebut adalah apa? Allahu yarhamul musalli 'alal mayyit bi du'aihi lahu wa yarhamul mayyit bi du'ail hadal hayy lahu. Ya, Syekhul Islam rahimahullah mengatakan bahwasanya Allah merahmati orang yang menyolati jenazah adalah karena dengan sebab doanya kepada jenazah tersebut.
Allah memberikan rahmat, ya, memberikan kasih sayang kepada orang yang menyolati jenazah adalah karena sebab dia mendoakan jenazah tersebut. Wa yarhamul mayit bidu'ai hadzal hayy lahu. Dan Allah memberikan rahmat kepada mayit tersebut adalah dengan sebab apa? Dengan sebab doanya orang yang hidup tadi, orang yang menyolati tadi kepadanya. Ya, jadi ada dua sisi. Jadi seorang yang menyolati jenazah diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 1 qirat atau 2 qirat. Nah, sebab Allah memberikan rahmat kepadanya, kasih sayang kepadanya adalah karena dia mendoakan jenazah. Kemudian jenazah itu juga dirahmati karena apa? Dengan sebab orang yang masih hidup yang mendoakan kepadanya. Kemudian ikhwatul iman, di sana banyak sekali hadis-hadis yang menunjukkan tentang, ya, orang yang memiliki atau orang yang mendapatkan karunia yang sangat besar, yaitu dengan diberikan apa? Diberikan pahala 2 qirat ini. Kemudian ahibati fillah akramani wa akramakumullah, yang selanjutnya adalah apa yang berhubungan dengan mukaffiratul dzunub adalah al-masaib tukaffirud dzunub, di mana musibah-musibah adalah juga termasuk hal-hal yang dapat menghapuskan dosa-dosa, yang insyaallah ini akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah